Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ana Ramzi dalam Hijrah Qurani Milenial. Oke, ini adalah bagian pertama tentang tahsin atau cara membaca Al-Quran dengan baik yang benar, yaitu tentang makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf? Makhorijul huruf adalah tempat di mana keluar-keluarnya huruf yang ada di dalam Al-Quran atau biasa disebut dengan huruf hijaiyah. Kemudian ada berapa tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah? Teman-teman semua, tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 5 tempat. Yang pertama yaitu al-jauf atau rongga mulut. Yang kedua adalah al-halqu atau tenggorokan. Yang ketiga adalah al-lisan atau lidah. Kemudian yang keempat adalah asyafatain atau kedua bibir. Dan yang kelima adalah al-khayshum atau rongga hidung. Nah, oke, kita akan ngebahas yang pertama yaitu al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf adalah ruang kosong dari rongga mulut hingga ke rongga tenggorokan. Nah, tapi biasa disebut dengan rongga mulut aja sih udah cukup sebenarnya kalau misalnya untuk mempermudah hafalan ya. Nah, ada berapa bacaan yang keluar dari rongga mulut? Yang keluar dari rongga mulut itu ada 3 bacaan. Yang pertama, huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif mad. Apa itu alif mad? Alif mad adalah alif yang menyebabkan panjangnya suatu bacaan ketika ada huruf yang sebelumnya itu berharokat fathah. Karena kalau misalnya disebut dengan alif mati, nggak semua alif mati itu menyebabkan panjangnya sebuah bacaan. Tapi di sini ketika huruf berharokat fathah, kemudian bertemu dengan alif mad yang menyebabkan panjangnya sebuah bacaan. Contohnya, walau kana, itu ketika huruf kafnya bertemu dengan alif mad, dan ka-nya itu berharokat fathah, itu menyebabkan bacanya ka itu menjadi panjang. Dan momen ka-nya itu dibaca panjang ketika dia berbaris fathah kemudian bertemu dengan alif mad, itu keluarnya langsung dari al-jauf, dari ruang kosong antara rongga tenggorokan hingga ke rongga mulut. Atau kalau misalnya mau belajarnya secara lebih mudah bisa menggunakan hamzah cukup. Jadi bacaannya langsung di ruang kosong tersebut tanpa tersentuh oleh bagian-bagian manapun. Yang kedua yaitu huruf yang berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu mad. Wawu yang menyebabkan huruf yang berharokat dhammah tersebut bacaannya menjadi panjang. Contohnya al-mu'minun, mu'minun. Nah, itu ketika nunnya berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu mad menyebabkan bacanya nu tersebut menjadi panjang. Nah, momen pembacaan ketika nun berharokat dhammah ketemu dengan wawu dan menjadi panjang bacaan, itu bacaannya keluarnya langsung di rongga, langsung di al-jauf, dari rongga tenggorokan hingga ke rongga mulut. Dan itu langsung. Contoh lainnya yang mudah yaitu menggunakan hamzah lagi. Kemudian yang ketiga yaitu huruf yang berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya mad. Ya yang menyebabkan huruf yang berharokat kasroh tersebut bacaannya menjadi panjang. Contohnya al-mu'minin. Momen ketika nun tersebut berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya mad yang menyebabkan panjangnya bacaan tersebut, itu bacaannya keluarnya langsung dari rongga tenggorokan. Nin. Jangan sampai huruf atau bacaan yang keluarnya dari al-jauf atau dari rongga mulut hingga ke rongga tenggorokan itu malah keluar di bagian lain. Contohnya di al-khayshum atau rongga hidung. Nah, yang seharusnya bukan keluarnya dari situ. Contohnya itu emang kayak agak lucu itu, tapi emang secara realita tuh banyak terjadi hal tersebut. Banyak yang masih melafazkan ketika bacaan-bacaan yang harusnya keluar dari al-jauf itu malah keluar di rongga hidung, malah menyebabkan dengungan yang harusnya bukan bagiannya di situ. Nah, itu tentang al-jauf. Jadi kesimpulannya, al-jauf adalah ruang kosong dari rongga mulut hingga ke rongga tenggorokan. Dan bacaan-bacaan yang keluar dari al-jauf itu ada 3 bacaan. Yang pertama adalah huruf yang berharokat fathah kemudian bertemu dengan alif mad. Yang kedua adalah huruf yang berharokat dhammah kemudian bertemu dengan wawu mad. Dan yang ketiga huruf yang berharokat kasroh kemudian bertemu dengan ya mad. Atau kalau misalnya contoh bacaannya adalah a, i, u,
a, i, u, kana, muslimun, mu'minin. Gitu teman-teman semuanya. Teman-teman by the way jangan lupa di subscribe, like, and share. Dan jangan lupa di share teman-teman semuanya. Karena insya Allah ketika teman-teman nge-share, itu kemudian yang mendapatkan share-nya itu mempelajari, memahami, kemudian mengaplikasikannya, itu insya Allah menjadi pahala jariah buat teman-teman semuanya. Atau bisa disebut dengan pasif income pahala untuk teman-teman semuanya. Oke, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.